Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulaya Putri dengan NPM 24782027. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman jaringan 2. Jadi pada video kali ini saya bakal menjelaskan hasil praktikum Ansible terkait state management, check mode, diff, dan idempotensi. Selama praktikum, saya melakukan beberapa konfigurasi pada switch yang nanti bakal kita bahas seiring video ini berjalan. Terus saya juga bakal menjelaskan beberapa kendala yang muncul selama proses, terutama terkait perangkat virtual pada Pinet Lab yang menggunakan image i86 yang tidak sepenuhnya mendukung fitur diff dan idempotensi sempurna. Meskipun seperti itu, hasil praktik tetap bisa dianalisis untuk memahami konsep-konsep utama dalam otomasi jaringan. Langsung kita baca dulu tujuan dari lab session 12 ini. Jadi yang pertama, mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface, terus menjalankan playbook dengan normal mode dan check mode, terus membaca dan menafsirkan diff, mengamati idempotensi melalui rerun playbook, menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Jadi kurang lebih seperti itu tujuannya. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke pre-exercise. Di bagian pre ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah memastikan bahwa file inventory.yaml sudah tersedia. Isi inventory ini harus memuat dua grup utama, yaitu switches dan routers, lengkap dengan alamat IP dan kredensial masing-masing perangkat. Sesuai dengan yang diperintahkan, saya juga menambahkan satu grup baru bernama subswitch yang berisi dua switch, yaitu S1 dan S2. Grup ini nanti bakal dipakai khusus untuk menjalankan konfigurasi VLAN di langkah selanjutnya. Kita coba lihat file inventory.yaml yang saya punya, karena di video kali ini saya tuh hanya menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan. Untuk pengerjaannya saya sudah mengerjakan lab ini saat di kelas. Jadi di video kali ini saya bakal menjelaskan dan membahasnya saja. Untuk isi file inventory.yaml kurang lebih seperti ini. Ada grup switch, router. Untuk semua perangkat ada kayak informasi terkait IP, user, password, dan lain-lain. Terus di bagian akhir itu kita buat subswitch yang berisi S1 dan S2 sesuai dengan yang diperintahkan. Setelah inventory kita sudah siap, di sini saya bakal melakukan pengecekan koneksi ke semua perangkat dengan menjalankan perintah ping dari Ansible. Perintah yang digunakan adalah Ansible all min inventory.yaml min m ping. Kita tunggu. Kita tunggu dulu. Seperti ini hasilnya. Kalau misalnya sudah sukses, sebentar. Nah, hasilnya seperti ini, sudah sukses semua dari switch 1 sampai 6.
Artinya switch dan router yang saya punya sudah berjalan dengan normal. Dan di sini kita harus memastikan semua perangkat berhasil di-ping. Ini udah berhasil semua. Sudah sukses. Berikutnya, setelah pre tadi, kita bakal lanjut ke tahap konfigurasi berikutnya. Di sini kita masuk ke exercise 1, menambahkan VLAN. Pada bagian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat sebuah playbook bernama VLAN_add.yaml. Isi playbooknya sederhana, ini kurang kayak gini, seperti yang digambar. Kurang lebih dia memberikan instruksi ke Ansible agar membuat VLAN dengan ID 400 dan memberikan nama mgmt. Playbook ini dijalankan khusus untuk grup subswitch yang berisi S1 sama S2 saja. Di sini saya sudah ada playbooknya. Ini isi dari playbook sesuai dengan yang ada di perintah lab. Untuk hostnya kita isi subswitches yang berisi S1 dan S2 tadi yang kita udah tulis di inventory. Sekarang kita bakal coba untuk jalankan. Ini tasknya, kita bakal buat VLAN 400 dengan nama mgmt. Kita bakal jalanin menggunakan perintah ansible min playbook min i inventory.yaml VLAN add ya. Kita coba jalankan. Nah, ketika playbook ini dijalankan, Ansible tuh bakal terkoneksi ke setiap perangkat yang ada di subswitch. Kemudian dia bakal ngecek apakah VLAN 400 itu sudah ada atau belum. Di hasil outputnya seperti ini. Karena di sini saya di saat mengerjakan di kelas itu sudah saya buat VLAN 400-nya, jadi sekarang dia bakal 0 change-nya saat kita jalanin lagi. Karena sudah ada, change-nya dia jadi 0. Tapi untuk div-nya dia nggak muncul. Tapi ketika kita berada di kondisi VLAN 400 ini belum dikonfigurasi, terus dijalanin playbooknya, change ini dia bakal 1. Yang dimana hal itu menunjukkan bahwa sebelumnya VLAN 400 belum ada, sehingga Ansible dia perlu menambahkan konfigurasi ke perangkat sesuai dengan task yang ada di playbook. Tapi di sini kan saya sudah konfigurasi sebelumnya, jadi ketika playbook dijalankan, dia sudah 0. Untuk memastikan hasilnya, konfigurasi bisa kita cek langsung di perangkat dengan perintah show running config. Kita coba ke switch 1 aja. Kita masukkan perintah show running min config. Kita kasih seperti ini. Section VLAN 400 biar langsung keluar VLAN 400-nya. Nah, bisa kita lihat bahwa VLAN 400 dengan nama mgmt itu sudah ada. Lanjut, kita sambil langsung aja jawab pertanyaan. Pada output, apakah task add VLAN 400 menghasilkan change 1 atau change 0? Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Kalau kondisinya sebelum perubahan, pada saat playbook dijalankan, status yang muncul itu adalah change-nya itu 1. Hal ini terjadi karena di switch sebelumnya VLAN 400 memang belum ada, jadi Ansible tetap menganggap perlu menambahkan atau memastikan konfigurasi VLAN tersebut. Karena perangkat yang saya pakai di sini menggunakan
image Cisco 186 ini 186B ini, jadi dia tidak bisa membaca running config-nya itu dengan sempurna. Akibatnya Ansible pada saat praktikum ini, selama praktikum ini berlangsung, dia selalu mengira konfigurasinya itu belum ada, sehingga setiap kali saya menjalankan playbook, hasilnya itu ini bakal 1, bukan 0. Meskipun VLAN 400 sebenarnya itu sudah muncul di switch. Terus kita lanjut. Pilih salah satu perangkat switch, apakah muncul pesan div, tuliskan teks div yang muncul. Pada percobaan yang dilakukan, tidak muncul pesan div pada salah satu switch, pada semua bahkan. Hal ini bukan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi kita, tapi memang karena image switch-nya yang kita gunakan di PNetLab ini tidak sepenuhnya mendukung fitur div. Akibatnya, meskipun konfigurasi kita berjalan dengan normal, Ansible tidak dapat menampilkan perubahan baris konfigurasi yang dibandingkan dengan running config. Karena keterbatasan itu, output div tidak dapat ditampilkan dan akan kosong selama praktikum ini berlangsung. Dia benar-benar gak muncul sama sekali div-nya. Periksa running config apakah VLAN 400 sudah muncul, bagaimana membuktikannya jika VLAN 400 berhasil dibuat. Kayak tadi ya, kita sudah coba pada pemeriksaan konfigurasi VLAN 400 kita nih sudah muncul ini. Untuk perintahnya atau cara membuktikannya, kita bisa menjalankan perintah show running config pip section VLAN 400. Bisa juga pakai perintah show running config aja. Jadi kita cari satu-satu seperti itu. Nah, kalau kita masukin komen itu, untuk perintah itu nanti bakal muncul VLAN ID-nya sama nama VLAN-nya. Berarti kalau udah muncul berarti konfigurasinya berhasil, kalau nggak muncul berarti gagal. Kita lanjut lagi ke exercise 2, cek mode div dan cek mode dan div mode. Di sini kita bakal menjalankan playbook VLAN dalam cek mode dan melihat hasil div-nya. Langkah pertama yang saya lakukan, di sini kita harus update playbook VLAN _add.yaml pada exercise sebelumnya. Playbook ini hanya dijalankan untuk subswitch ya, tadi di langkah yang sebelumnya, yaitu S1 sama S2 aja. Di tahap ini, sesuai instruksi yang ada di bagian host, kita bakal ubah hostnya itu jadi switches supaya playbook dijalankan ke semua perangkat switch. Kita langsung aja coba. Ini sub switch ini kita ubah jadi switch aja. Sekarang kita bakal jalankan inventory.yaml VLAN .yaml, kita tambahin min cek min cek min div. Bener nggak? Benar. Kita coba jalankan dulu. Cek mode ini berfungsi untuk mengecek apakah mengecek apa yang akan berubah tanpa benar-benar menjalankan konfigurasi. Kita coba lihat hasilnya dulu.
Di sini untuk div-nya nggak muncul, terus jadi kita nggak bisa lihat apa yang udah ditambahin seperti itu. Terus untuk change-nya dia udah 0 di lab yang kali ini karena saya sudah menambahkan VLAN 400 untuk semua switch, nggak cuma di sub switch aja. Untuk hasilnya seperti ini. Kita bakal jawab pertanyaan. Pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan beberapa baris div tersebut. Pada perangkat yang sebelumnya itu dia belum memiliki VLAN 400, div yang muncul seharusnya dia menampilkan baris-baris konfigurasi baru yang akan ditambahkan. Namun pada praktik ini, kali ini, modul Ansible tidak mampu menampilkan div secara penuh, sehingga output div tidak muncul. Lanjut, pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana div-nya? Apakah isinya berbeda dibanding device yang sebelum punya? Untuk perangkat yang sudah memiliki VLAN 400, idealnya, normalnya ya, div-nya itu bakal kosong karena tidak ada perubahan yang perlu dibuat. Tapi lagi-lagi pada praktik kali ini, div-nya tidak muncul apapun. Berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Jadi, check mode itu sebenarnya dia membuat Ansible itu menjalankan playbook tanpa benar-benar menerapkan konfigurasi ke perangkat. Jadi, mode check itu dia bakal hanya akan mengecek apakah perubahan akan dilakukan, lalu menampilkan prediksi perubahan tersebut. Karena tidak ada konfigurasi yang disimpan ke running config, hasilnya murni dia kalau check mode ini dia sifatnya simulasi aja. Sebaliknya pada normal mode, Ansible itu dia benar-benar menuliskan konfigurasi ke perangkat. Perubahan langsung masuk ke running config dan bisa dicek melalui perintah solve. Dalam praktik kali ini perbedaannya terlihat jelas ya tadi saat dijalankan dengan check mode, Ansible sendiri dia bakal hanya menunjukkan rencana perubahannya. Sementara pada normal mode, perangkat langsung membuat VLAN baru dan menampilkan status pada output. Kita lanjut ke exercise ketiga. Pada bagian exercise 3 ini, langkah yang saya lakukan adalah menjalankan kembali playbook @VLAN.yaml untuk kedua kalinya dalam normal mode. Tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi yang sama dijalankan untuk kedua kali. Nah, perintah yang digunakan itu ada ini, Ansible min-m. Kita langsung aja coba. Ansible min playbook min i inventory.yaml VLAN_add.yaml. Bener kan? Betul. Kalau secara konsep Ansible sendiri dia sifatnya memang idempotensi, artinya pada running kedua seharusnya tidak ada perubahan lagi dan statusnya tuh bakal muncul sebagai change 0. Kita coba lihat di lab saya apakah dia muncul 1 atau muncul 0 karena sebelumnya kan kita udah jalanin playbook ini. Nah, untuk hasilnya dia udah 0, tapi lagi-lagi div-nya nggak muncul. Ini udah sesuai sama yang diperintahkan. Ketika kita jalankan kedua kali, ketiga, keempat, dia 0, bukan 1. Kita jawab pertanyaan, apakah pada run kedua muncul change 1 atau 0? Tuliskan buktinya. Pada percobaan kedua, output yang muncul udah 0. Seperti ini.
terlihat pada bagian play recap ini. Jadi idempotensinya sesuai konsep Ansible. Terus mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil diff dan output untuk mendukung jawaban. Mengapa run kedua tidak ada perubahan? Jadi pada kondisi ini, ketika konfigurasi itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan playbook tasknya, Ansible itu tidak akan menerapkan perubahan lagi. Jadi hasilnya tetap 0. Untuk diff-nya nggak muncul, dikarenakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berkendala terkait image switch, jadi dia nggak muncul diff-nya. Dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Idempotensi itu berarti satu task yang sama dapat dijalankan berulang kali, tapi hasil akhirnya itu tetap sama dan tidak ada perubahan tambahan selama konfigurasinya itu sudah sesuai. Biasanya idempotensi ini dia terlihat dari hasil running. Pertama, dia change-nya 1 karena ada perubahan. Saat running kedua, change-nya itu 0 karena konfigurasi itu sudah sesuai. Kita lanjut ke exercise 4, konfigurasi interface dengan parents. Jadi kita bakal menggunakan fitur parents pada Ansible. Di sini saya sudah membuat playbook untuk memberikan jadi kita diperintahkan untuk buat playbook interface underscore config.yaml. Di sini kita bakal memberikan deskripsi pada interface Ethernet 0/1 sekaligus mengaktifkan port tersebut. Nih, isi dari playbooknya kurang lebih seperti ini. Saya sudah punya interface apa tadi nama filenya, interface underscore config.yaml. Nah, isinya seperti ini. Di bagian sini kita pakai parents, fungsinya sendiri untuk memberitahu Ansible bahwa konfigurasinya berada di dalam konteks interface. Karena di sini kita bakal konfigurasi interface, dari parentsnya interface Ethernet ini. Jadi semua yang ada di bawah lines ini, description link to R1 no shutdown, itu bakal dimasukkan ke mode konfigurasi interface Ethernet 0/1 ini karena kita pakai keyword parents seperti itu. Langsung aja kita coba jalankan jalankan playbooknya. Interface config.yaml no host match. Hostnya salah. Kita coba nama filenya tadi interface. Hostnya aturan router bukan switch. Kita tutup dulu supaya nggak nge-lag. Ansible min playbook inventory .yaml interface salah. Kenapa nggak bisa? Coba kita lihat. Kita samain.
Ini benar untuk switch. Maaf, saya salah. Konfigurasi interface description. Switch. Interface. Sebentar, di sini saya samain dulu. Bisa kita lihat di sini saya udah berhasil untuk menjalankan playbook interface config-nya. Tadi saya kurang masukin perintah interface.yaml di perintahnya. Tadi perintah saya kayak gini, itu kurang interface.yaml, jadi hostnya itu nggak bisa dibaca. Sekarang saya udah tambahin di perintahnya inventory.yaml, jadi udah bisa jalan playbooknya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Div di perintah kali ini itu berguna untuk menampilkan perubahan apa saja yang akan diterapkan ke perangkat, tapi di praktik saya nggak muncul. Pada saat playbook dijalankan pertama kali, masing-masing switch-nya itu dia change-nya 1, karena deskripsi interface sebelumnya masih kosong dan port juga belum shutdown. Kita bakal coba cek di switch apakah konfigurasi kita sudah berjalan dengan benar atau belum. Sudah muncul belum deskripsi dan no shutdown-nya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa di switch konfigurasi yang kita taruh di playbook tadi itu udah muncul description-nya. Ini link underscore 2 underscore R1 udah muncul di interface Ethernet 0/1. Statusnya juga sudah up karena tadi kita masukin perintah no shutdown. Di sini playbook kita sudah berhasil atau sukses untuk konfigurasi description dan status interface Ethernet 0/1 udah berhasil exercise 4 ini. Sekarang kita bakal coba jawab pertanyaan yang ada. Apa isi div ketika playbook dijalankan pertama kali? Tunjukkan baris div dari output Anda. Ketika kita jalankan pertama kali, div kita tidak muncul. Dan ini memang tidak muncul di praktikum kali ini. Kita lanjut aja. Setelah run kedua, apakah div berbeda? Jika kosong, jelaskan mengapa. Kita coba jalanin untuk kedua kalinya. Kita tunggu dulu. Meskipun kita jalanin berkali-kali juga, div pada praktikum ini bakal terus kosong. Tapi untuk ngecek, gak apa-apa, kita coba aja.
Kita tunggu sampai selesai. Jadi kita sekarang jawab setelah running kedua, apakah div berbeda? Jika kosong, jelaskan mengapa. Normalnya saat running kedua, div itu dia biasanya kosong atau tidak menunjukkan perubahan apapun. Hal ini karena konfigurasi interface yang sudah sama berada di running config, tapi pada hasil praktikum saya tidak muncul div sama sekali. Kita lanjut aja, periksa running config device Anda. Apakah deskripsi interface Ethernet 0C1 setelah playbook dijalankan? Kita coba, ini kita udah coba tadi. Kita coba show running config. Apa deskripsi interface Ethernet 01 setelah dijalankan? Deskripsinya ini, link to R1. Bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents? Jadi dengan parents, Ansible itu menempatkan konfigurasi langsung di bawah konteks yang benar. Kayak contoh di exercise 4 ini. Pendekatan parents ini dia mencegah perubahan konfigurasi pada bagian yang lain. Sedangkan tanpa parents, Ansible itu dia hanya mengirimkan baris konfigurasi apa adanya tanpa konteks konfigurasi yang tepat. Kita lanjut ke exercise 5. Kita bakal menjawab pertanyaan berdasarkan hasil cek mode dan div pada VLAN. Jelaskan apa yang dimaksud dengan state management. State management dalam Ansible itu adalah cara Ansible memastikan bahwa konfigurasi perangkat jaringan selalu berada pada kondisi state yang diinginkan. Pada praktikum kali ini, state yang ingin dicapai itu adalah VLAN 400 dan memiliki nama NGMT kan. Saat playbook dijalankan, Ansible tuh bakal membandingkan kondisi aktual perangkat dengan konfigurasi yang ada di playbook. Jika ada bagian belum sesuai dengan state yang diharapkan, Ansible bakal menambahkan atau memperbaiki konfigurasi. Walaupun pada hasil praktikum div saya tidak tampil dan nilai change-nya itu tadi udah bisa 0 ya. Saat saya coba di kelas dia change-nya tetap 1 meskipun dijalankan berkali-kali si playbook itu. Tapi pas di lab kali ini dia udah berhasil 0. Konsep state management tetap berjalan karena perangkat akhirnya memiliki VLAN dan nama yang sesuai perintah di playbook. Meskipun ya tadi div kita nggak muncul, tapi pada akhirnya perangkat kita konfigurasinya sudah sesuai perintah di playbook. Kita lanjut. Dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Ansible menentukan perlu atau tidaknya perubahan dengan membandingkan konfigurasi yang sekarang yang ada di perangkat dengan konfigurasi yang tertulis pada playbook. Jika ada perintah yang belum ada di running config, maka Ansible tuh bakal mendandainya sebagai perubahan. Sebaliknya, kalau konfigurasinya sudah sama persis, harusnya Ansible memberikan hasil change-nya itu 0, tapi pada device yang kita gunain itu juga udah 0. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia kayak membandingkan dulu, baru konfigurasinya dijalanin. Kita lanjut ke 16. Apa contoh dari device Anda? Gunakan contoh dari device Anda. Apa perbedaan perilaku Ansible antara menjalankan playbook pertama kali, menjalankan playbook kedua kali, menjalankan playbook dalam check mode? Kita yang A dulu, menjalankan playbook pertama kali. Pada running pertama, Ansible itu bakal menambahkan VLAN dan memberikan nama sesuai playbook di langkah yang atas tadi, yang exercise berapa tadi itu, sehingga muncul
change-nya itu 1 pada semua switch. Terus kita ke yang B, menjalankan playbook kedua kali. Secara teori, seharusnya ketika kita menjalankan playbook kedua kali, change-nya itu 0. Kalau di lab saya itu udah 0. Jadi dia tidak ada perubahan apapun karena kondisi di running config sama di script playbook kita itu dia udah sama. Jadi tidak ada konfigurasi yang dilakukan oleh Ansible. Terus yang C, menjalankan playbook dalam check mode. Check mode sendiri dia hanya menunjukkan apa yang akan berubah tanpa benar-benar mengubah perangkat. Untuk di praktikum saya, div-nya tidak muncul karena modul sendiri tidak mendukung div mode. Tapi check mode tetap memperlihatkan simulasi perubahan kita. Yang terakhir, apa manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan pengalaman praktikum. Apa manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan? Div sendiri sangat bermanfaat kalau misalnya ada ya. Dia sangat bermanfaat karena bisa membantu kita menunjukkan perbedaan antara konfigurasi existing dengan konfigurasi yang akan diterapkan. Terus div itu dia bisa memberikan gambaran jelas sebelum perubahan terjadi, terutama untuk perubahan-perubahan yang sifatnya itu sensitif. Terus div juga mempermudahkan kita untuk troubleshooting dan audit. Tapi pada praktikum ini nyatanya div kita tidak muncul karena keterbatasan perangkat kita. Meskipun nggak muncul, div ini tetap penting untuk kita pahami konsepnya. Jadi karena dengan div sendiri kita sebagai engineer itu bisa lebih yakin bahwa perubahan yang dilakukan ke depannya atau yang bakal dilakukan setelahnya itu sesuai atau tidak. Sehingga tidak akan menghapus atau merusak konfigurasi lain secara tidak sengaja kalau misalnya ada div. Seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi praktikum kali ini saya sudah menunjukkan bagaimana Ansible dapat digunakan untuk mengotomatisasi konfigurasi jaringan pada perangkat Cisco seperti biasa. Terus ada kendala-kendala juga yang saya alami saat pengerjaan lab ini dari div-nya, dari change-nya pada saat saya di kelas. Change-nya itu tetap 1 meskipun saya sudah berulang kali menjalankan playbook, tapi pada video ini saat saya coba ternyata dia udah 0, tapi div-nya tetap tidak muncul untuk kendalanya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sudah menjalankan semua langkah-langkahnya, menjawab pertanyaan juga. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.